Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah, kali ini Firda Ananda sudah bersama dengan Ustadz Tajul Muluk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah bulan Ramadan kan ada bulan Syawal nih. Iya. Nah, di bulan Syawal sebenarnya kalau dalam Islam ada ibadah-ibadah apa saja sih yang dilakukan di bulan Syawal? Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Syawal ini ada ibadah khusus. Ibadah khususnya adalah berpuasa di bulan Syawal. Bagaimana berpuasa di bulan Syawal? Bisa memulainya selang sehari setelah berbuka di hari Lebaran. Hari kedua bulan Syawal dan seterusnya sampai 6 hari berikutnya. Atau bisa diputus-putus, dijeda-jeda. Misalnya karena kita selain beribadah yang khusus antara kita dengan Allah, kita juga tetap harus menjaga relasi sosial kita dengan sesama, bersilaturahmi, yang kalau kita dalam tradisi Indonesia ada Syawalan, ada kunjung-kunjung, ya kan? Itu juga amalan yang mesti kita lestarikan, kita jaga, karena itu bagian dari kewajiban kita menjaga relasi sosial itu, hablum minan nas, supaya kita bisa mencari kehalalan. Makanya ada istilah halal bihalal. Halal bihalal itu ya bisa disebut dengan amalan yang penting. Kenapa? Kalau mempertimbangkan jangan sampai kita terjebak kepada tanggung jawab kemanusiaan kelak di akhirat, maka kalau halal bihalal itu menjadi media yang paling mudah untuk mendapatkan permaafan dari sesama, maka itu menjadi wajib. Dalam artian begini, seringkali kalau ada konflik personal untuk meminta permaafan door to door, person to person, kadang-kadang agak berat. Entah itu dari jarak ataupun lain sebagainya. Tapi kalau diacarakan bareng-bareng, rasanya lebih mudah ya orang bergerak. Contoh, kita punya tradisi di Indonesia terutama sebelum pandemi ya, setelah sholat tuh ada salam-salaman di masjid itu. Sehingga kadang-kadang yang tadinya punya masalah itu bisa bersalaman di situ sembari dengan hati penuh gembira, bahkan kadang-kadang sampai terucap saya minta maaf, minta halal. Nah, ini bukan sesuatu yang kecil ya. Ini adalah satu yang sangat penting dalam agama kita, seperti diisyarahkan oleh Nabi bahwa besok ada orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia punya masalah dengan sesama. Dia punya salah yang belum dimintakan kehalalannya kepada orang yang ia salahi tadi. Ya, pernah di candid misalnya, kemudian di caption macam-macam, ya kan? Sehingga orang menjadi terfitnah, dia belum sempat minta maaf. Nah, kadang momen itu yang bisa kita lakukan itu di dalam bulan Syawal. Sehingga ba'dul ulama mengatakan Syawal itu mestinya menjadi bulan yang membuat orang itu sejak awal menjadi starting time ya, menjadi awal mula orang meningkatkan kebaikannya setelah dia di clearing ya, mendapatkan pembersihan di bulan Ramadan. Maka di Syawal itu harapannya dia sudah mulai menaikkan speednya untuk segera menjadi orang yang semakin lebih baik, ibadahnya juga semakin lebih baik. Jadi itu yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Ibadah khususnya adalah puasa Syawal. Kemudian ibadah yang tidak khusus memang, tetapi itu momen di Syawal itu sangat mendukung adalah bersilaturahmi, meminta kehalalan kesalahan kita dari sesama yang mungkin kita pernah bersalah kepada dia. Untuk menjaga hablum minan nas juga ya Ustaz. Betul. Kemudian untuk sekarang kan lagi pandemi nih Ustaz. Kemudian kan untuk kita sendiri kan biasanya
sebelum pandemi kita melakukannya bermaaf-maafan tuh secara door to door, secara tatap muka, secara langsung. Nah kalau bermaaf-maafan tapi kita melakukannya dengan lewat media sosial, bagaimana Ustadz? Sebenarnya yang paling penting di situ adalah kita meminta kehalalan dari orang itu untuk memaafkan kesalahan kita. Tujuannya di situ. Tetapi tidak kemudian kecukupan, artinya mencukupkan melalui media sosial itu kemudian menafikan hadis Nabi. Nabi mengatakan, tidaklah dua orang bertemu, kemudian mereka bersalaman, kecuali dengan salaman itu gugurlah dosa keduanya. Tetapi ini bisa dimaknai bahwa salaman itu, biasanya orang mau salaman itu karena hatinya sama-sama rela. Ya kalau ada orang belum rela itu ngajak salaman aja kan malas gitu ya. Jadi bertemunya dengan salaman itu bukan hanya secara simbolik saja, tapi memang dari hatinya memang punya kerelaan, punya niat untuk saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Barangkali tujuan itu juga sudah dapat dipenuhi dengan cara tadi itu menyampaikan kepada yang bersangkutan yang kita yakin kita punya salah sama dia, kita minta maaf, kita minta halal ke dia, walaupun melalui media sosial, melalui telepon, misalnya. Asal jangan dicolek melalui media sosial itu. Kita meninggalkan adab ya. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya itu tadi. Tribuners, ada amalan ada ibadah khusus di bulan Syawal, yakni ada 6 hari puasa di bulan Syawal, kemudian ada silaturahmi untuk menjaga hablum minanas kepada sesama. Terima kasih Tribuners sudah menonton Tanya Ustadz kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.